Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait perkembangan COVID-19 varian terbaru, subvarian terbaru, yaitu subvarian XBB dan XBC, yang ini merupakan kombinasi varian Delta dan Omicron ya. Bagaimana selengkapnya? Ini yang sesuai yang dilansir ya oleh cnnindonesia.com ya. Dan memang kalau kita melihat saat ini ya, meskipun COVID-19 ya itu sudah agak menurun ya, kita harus mewaspadai subvarian yang baru yang kemungkinan ya, kalau kita tidak waspada itu akan membuat kondisi kita lebih buruk ya, dengan gejala-gejala yang hampir sama dengan varian sebelumnya ya, yaitu varian Delta dan Omicron yang berapa waktu yang lalu ya kita melihat ya, efek dari varian ini sangatlah memberikan dampak yang buruk ya, terutama pada varian Delta. Nah, bagaimana untuk subvarian XBB dan XBC yang merupakan kombinasi varian Delta dan Omicron, apakah lebih berbahaya? Baik, itu yang akan kita bahas kali ini ya. Sebelum kita mulai ya, bagi Anda yang ingin mencoba produk herbal madu hutan ya, silakan ya. Ada banyak varian madu hutan, antara madu hutan yang di depan saya ini madu hutan Kalimantan ya, Sumbawa, dan juga macam-macamnya. Madu nektar juga ada. Jadi ini manfaatnya luar biasa, dan tentu saja ya kita ketahui madu hutan berbeda ya dengan madu biasa, dan ini ya mempunyai manfaat yang lebih baik ya. Bagi yang ingin mencoba, silakan link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Delgo di Tokopedia atau Shopee. Baik sobat sekalian ya, langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. COVID-19 yang disebabkan oleh infeksi Omicron subvarian XBB dan XBC tengah diwaspadai di Indonesia. Pasalnya subvarian ini diduga membuat kasus positif COVID-19 di Indonesia melonjak signifikan. Tak hanya di Indonesia, beberapa negara lain juga mencatat lonjakan COVID-19 yang didominasi oleh subvarian ini. Lantas, bagaimana gejala yang dialami pasien saat terinfeksi SARS-CoV-2, Omicron subvarian XBB dan XBC? Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang juga bertugas sebagai dokter spesialis paru di Rumah Sakit Persahabatan, Erlina Burhan, menyebut gejala yang dialami pasien tidak berbeda dengan gejala COVID-19 lainnya. Tapi hal yang paling khas adalah gejala ini merupakan perpaduan dari varian Omicron dan Delta. Meski begitu, belum ada laporan resmi terkait gejala Omicron subvarian XBB dan XBC ini. Gejala mirip Omicron, tapi ada kemungkinan bercampur dengan gejala khas varian Delta, yakni anosmia, kata Erlina dalam konferensi pers yang digelar secara daring Kamis 3 November. Berikut beberapa gejala yang dialami pasien COVID-19 XBB dan XBC ya. Gejalanya antara demam, batuk, lemas, sesak, nyeri tenggorokan, sakit kepala, pilek, mual, muntah, diare, anosmia atau kehilangan perasa dan penciuman ya. Kemudian Erlina dalam kesempatan itu juga menyebut XBB dan XBC bisa dilawan dengan obat. Obat-obatan yang dikirimkan dalam bentuk paket oleh Kementerian Kesehatan terhadap pasien COVID-19 terbukti ampuh melawan subvarian ini. Selain itu, dosis vaksin booster juga bisa meningkatkan antibodi untuk melawan varian teranyar ini. PBID menganjurkan booster harus dipercepat, kata dia. Ya. Jadi sobat sekalian, jadi sudah ada ya subvarian ya yang harus kita waspadai, yaitu XBB dan XBC. Nah, ini adalah kombinasi antara Omicron dan Delta ya. Kalau kita melihat track record varian Delta itu adalah varian yang sangat ganas gitu ya, karena efek dari varian Delta ini sangat mematikan ya. Penularannya tidak begitu cepat ya, tetapi efeknya ya secara normatif
ya itu sangat ganas sampai banyak ya merenggut banyak korban jiwa gitu ya. Nah, kalau varian Omicron itu memang penyebarannya sangat cepat gitu ya, tetapi memang efeknya tidak begitu seganas varian Delta. Nah, tentu saja dengan adanya subvarian baru ini ya, tentu saja yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita itu waspada gitu ya. Ya bisa jadi kalau ini temuan dari ID ya, Ikatan Dokter Indonesia, ini adalah kombinasi antara antara varian Delta dan Omicron ya. Bisa saja ini akan berbahaya, tetapi tidak begitu seganas ya varian Delta ataupun Omicron ya. Ya kita harapkan varian terbaru ini ya hanya mempunyai gejala yang efeknya tidak begitu berat seperti Delta ataupun Omicron. Nah, sobat sekalian, dalam hal ini ya, tentu saja yang paling penting buat kita ya, tentu saja bagaimana meningkatkan imunitas tubuh gitu ya. Nah, kalau cerita-cerita ataupun saya dengar sebelumnya, memang ada beberapa orang itu yang merasa ya kondisi tubuhnya itu ya sama seperti sakit, sama seperti kena COVID pada waktu dahulu, entah itu pada heboh-hebohnya varian Omicron ataupun varian Delta. Nah, artinya kalau ini benar ya, berarti memang subvarian XBB dan XBG itu memang meskipun sudah masuk dan kelihatannya tidak berbahaya, tetapi kita harus waspada gitu ya. Dan saat ini yang masih bisa menjadikan andalan tentu saja vaksin gitu ya, vaksin dosis booster ya, sampai booster itu yang sudah direkomendasikan oleh Dr. Elina Buhan gitu ya. Jadi Anda yang memang belum vaksin ya, kita anjurkan, karena itu yang satu-satunya yang bisa yang masih mempunyai atau hal yang masih bisa kita andalkan ya, yaitu vaksin booster. Dan juga ya sobat sekalian ya, saya juga terus merekomendasikan produk kesehatan yang manfaatnya luar biasa untuk menjaga ataupun meningkatkan imunitas tubuh, yaitu produk kesehatan herbal propolis ya. Kita ketahui propolis adalah produk turunan lebah, jadi produk turunan lebah selain madu adalah propolis, dan propolis yang saya rekomendasikan adalah TPR atau Turkish Propolis Rukia ya, yang ini yang manfaatnya luar biasa karena sudah memakai teknologi nano ya. Apa itu teknologi nano? Teknologi yang dapat mempercepat kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya. Jadi yang ini, nah kemudian manfaatnya banyak gitu ya, manfaatnya banyak, antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, penyakit kolesterol, diabetes, kemudian stroke ya, tumor, mah, kanker, ginjal, jantung, sinusitis, paru-paru, nyeri PMS dan lain sebagainya. Jadi ini adalah produk sapu jagat yang dapat hampir mengatasi berbagai penyakit dan testimoninya sudah banyak gitu ya. Kemudian untuk varian selanjutnya, yaitu yang biru ini adalah Turkish Propolis Rukia Brain ya, yang ini. Jadi ini adalah sesuai namanya brain ya, manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, sakit kepala, stres, kepala penik, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran ya, dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Propolis Rukia antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association. Penggunaannya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam.
Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Profit Ruqyah ya, atau bisa juga link pembelian ada di deskripsi, atau bisa juga mencoba produk madu hutan kami ya, yang ini link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.